Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Channel ini membahas fakta menarik mengenai manga ataupun anime Senseiya. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang Saint Mas Pisces Albavika dari seri Lost Canvas. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Albavika berusia 23 tahun, lahir pada bulan Februari di Yunani. Ia memiliki tinggi badan 183 cm dan berat badan 76 kg. Jurus yang digunakan saat bertempur adalah Rose Garden, Crimson Thorn, Royal Demon Rose, Piranha Rose, dan Bloody Rose. Albavika mempunyai karakter pendiam, tenang, dan penyendiri. Ia memiliki hati yang sangat baik. Albavika mengisolasi dirinya sendiri, menciptakan citra pria yang dingin tapi penuh kasih, yang hidup dalam kesendirian. Albavika mencoba untuk menghindari, mendekat, menyentuh, dan bahkan berbicara dengan orang lain, untuk melindungi mereka dari kontak dengan darahnya yang sangat beracun. Saat masih bayi, Albavika ditinggalkan di Taman Demon Rose milik Pisces Rugonis, yaitu guru dari Albavika sekaligus orang yang ia anggap sebagai sosok ayah. Albavika memiliki tubuh yang secara alami dapat bertahan dari racun Demon Rose milik Rugonis. Rugonis menganggap Albavika sebagai hadiah dari surga, hingga Rugonis pun mengadopsi Albavika. Rugonis mendidik Albavika menjadi seorang sen yang kuat, yang dapat melindungi orang-orang. Ia menyayangi Albavika seperti anaknya sendiri. Hingga setelah Albavika tumbuh menjadi murid yang hebat, Rugonis dan Albavika kemudian melakukan ritual darah, karena Rugonis percaya bahwa Albavika akan bisa menjadi penerusnya kelak. Ritual darah adalah ritual yang dilakukan antara Saint Mas Pisces dan muridnya. Mereka menukar setetes darah dari luka yang dibuat di ujung jari masing-masing dalam ritual ini. Darah yang diberikan kemudian masuk ke tubuh mereka dan upacara diadakan selama beberapa tahun. Namun jika penerima tidak dapat menahan racun dari Saint Mas Pisces, mereka akan menderita kematian yang mengerikan. Akan tetapi jika sang murid berhasil, mereka harus hidup sendiri. Rugonis pun sempat memberikan pilihan agar Albavika hidup normal dan meninggalkan Taman Mawar tempat ia tinggal. Namun Albavika tidak ingin meninggalkan Rugonis sendiri dan ia ingin meneruskan tekad Saint Mas Pisces. Pada awalnya, dampak dari darah beracun Rugonis hanya membakar Albavika dan membuatnya sangat kesakitan. Pada beberapa kesempatan, Albavika hampir mati. Tetapi lambat laun Albavika bisa bertahan pada setiap penerimaan darah, hingga akhirnya tubuh Albavika tumbuh lebih kuat dan menjadi terbiasa dengan racun yang tinggal di dalamnya. Setelah berhasil menjadi penerus Saint Mas Pisces, Albavika mulai memperhatikan kondisi melemahnya tubuh Rugonis, dan setelah pertukaran darah terakhir Rugonis jatuh mati. Sebelum meninggal, Rugonis memberitahu Albavika bahwa itu tidak dapat dihindari, bahwa racun milik Albavika telah melampaui milik Rugonis, sampai pada titik di mana racun tersebut cukup kuat untuk membunuhnya. Rugonis kemudian menjelaskan nasib seorang Saint Mas Pisces untuk menghabiskan sisa hidupnya jauh dari keramaian, dan hal ini tidak bisa dielakkan lagi. Rugonis meminta maaf kepada Albavika. Meskipun ia mati, Rugonis akan tetap bersama Albavika selamanya. Pada hari itu, Albavika kehilangan orang yang ia sayangi. Misi Pulau Penyembuhan. Setelah beberapa tahun berlalu, Albavika menjadi Saint Mas Pisces. Paus Agung mempercayakan misi menjelajahi Pulau Penyembuh, sebuah pulau yang bertetangga dengan Sanctuary. Di pulau tersebut tumbuh tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Albavika pergi ke pulau tersebut untuk bertemu dengan seorang tabib yang bernama Luko. Dia memiliki kemampuan penyembuhan terhadap setiap luka maupun penyakit. Orang-orang menyebut dia memiliki cinta dan kasih sayang dari dewa. Namun di pulau tersebut muncul bintang yang tidak menyenangkan yang telah bersinar di sana, dan Luko diduga sebagai spekter oleh Paus Agung. Albavika menemui Luko bersama Vevko. Ia adalah anak angkat dari Luko dan juga bocah yang memberitahu Albavika tentang kemunculan para spekter saat malam hari di Pulau Penyembuhan dan juga kejanggalan pada diri Luko. Vevko sebelumnya pernah diselamatkan oleh Albavika saat diserang oleh para spekter di dekat Sanctuary. Saat bertemu dengan Luko, Albavika dikagetkan dengan kemiripan wajah Luko yang mirip gurunya Rugonis. Ia sempat melamun karena mengingat kembali gurunya yang sangat ia cintai. Luko menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit di hadapan Albavika menggunakan bunga lili putih. Orang-orang memujinya seperti seorang dewa. Setelah selesai mengobati pasiennya, Luko membawa Albavika ke rumahnya.
Ia mengetahui tentang darah beracun yang berada di dalam tubuh Alva-Vika, yang membuat ia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Ia menawarkan untuk menyembuhkannya menggunakan lili putihnya dengan cara ritual penyatuan. Namun Alva-Vika marah dan menolak keras karena ini sudah jalan pilihannya. Luko bisa mengetahui darah beracun yang dimiliki Alva-Vika karena ia adik dari gurunya Rugonis. Dia melakukan penelitian agar bisa mengobati kakaknya Rugonis. Saat malam tiba, Pepko mengajak Alva-Vika keluar dari kediaman Luko. Ia lalu menyuruh Alva-Vika untuk pergi. Ia takut Alva-Vika dalam bahaya. Pepko tidak ingin Alva-Vika diubah menjadi spekter. Pepko pun menunjukkan orang yang tadi siang diobati Luko. Mereka kemudian berubah menjadi spekter. Tanpa disadari dari belakang, Luko mengikuti mereka berdua. Di sini Luko memberitahu bahwa ia seorang spekter bintang celestial Dryad Luko. Terjadi pertarungan yang sengit di antara mereka berdua, hingga pada akhirnya Alva-Vika memenangkan pertempuran. Alva-Vika berbicara kepada Luko bahwa ia tidak pernah merasa dijadikan alat oleh gurunya. Akan tetapi ia percaya bahwa Rugonis percaya kepada Alva-Vika sebagai penerus Saint Pisces dan menitipkan tekadnya. Ia pun tidak sepenuhnya menghakimi seutuhnya Luko, karena berada di pihak Hades, karena ia tahu pasti ada alasannya. Luko memberitahu Alva-Vika dan Pepko saat ia gagal menemukan obat untuk kakaknya itu membuatnya stres. Namun senyuman Pepko hadir sebagai obat dan penyemangat. Ia menganggap Pepko sebagai anaknya sendiri dan begitu menyayanginya. Hingga suatu malam Pepko jatuh sakit dan tak ada satu obat pun yang bisa mengobatinya. Luko berteriak meminta tolong, dia akan melakukan apapun asal Pepko bisa hidup. Kemudian muncul bunga lili dari dunia bawah. Pepko bisa selamat dengan catatan Luko harus mengobati orang-orang menggunakan lili dari dunia bawah, sehingga orang yang diobati oleh Luko bisa menjadi pasukan spekter. Hingga Luko pun menyetujui persyaratan tersebut. Luko pun kini paham apa yang dipilih kakaknya. Dia mengira kakaknya tidak bahagia ketika menjadi Saint Pisces. Rugonis menemukan kebahagiaan saat bertemu seseorang yang dapat ia percayakan mimpinya sepanjang hidupnya. Sebelum mati, Luko berkata bahwa ia akan selalu bersama Pepko. Alasan Paus Agung mengirim Alva-Vika meskipun akan menyakitinya adalah permintaan Rugonis sendiri. Setelah Rugonis mengetahui bakat dari Alva-Vika yang bisa menjadi penerusnya, ia melapor kepada Paus Agung sekaligus melakukan perpisahan. Karena bagi Saint Pisces ketika mendapatkan penerus artinya kematian baginya. Rugonis pun meminta kepada Paus Agung agar ketika kelak Alva-Vika menjadi Saint Pisces, agar Paus Agung memberinya kesempatan kedua apakah Alva-Vika akan tetap berada di jalan racun yang nantinya akan selalu kesepian ataukah sembuh seperti manusia normal. Karena di Pulau Penyembuh ada adiknya Luko yang sedang melakukan penelitian mencari obat untuk menyembuhkan racun di tubuh Saint Pisces. Namun pada akhirnya Alva-Vika tetap memilih menjadi seorang Saint Pisces. Setelah kebangkitan Hades dalam tubuh Alone, Pandora mengirimkan Griffon Minos untuk menyerang Sanctuary dengan sekelompok spekter. Alva-Vika maju dan meninggalkan posisinya di kuil Pisces untuk membuat taman mawar yang diracuni untuk menjauhkan spekter dari Sanctuary dan desa Rodorio. Perangkap itu bekerja dan membunuh beberapa spekter, akan tetapi Dibniop mengakhiri serangan mawar Alva-Vika dengan kekuatannya. Alva-Vika kemudian membunuh Dibniop menggunakan Crimson Thorn. Kemudian Minos datang dan menyingkirkan mawar dengan kepakan sayap raksasanya. Ia melumpuhkan Alva-Vika dengan Cosmic Marionettion, sehingga para spekter dan necromancer Byaku bergerak menuju Sanctuary dengan perintah menghancurkan desa Rodorio dalam perjalanan mereka. Untungnya mereka dapat dikalahkan karena Alva-Vika telah menancapkan mawar berdarahnya. Lanjut melawan Minos, meskipun Alva-Vika menggunakan jurus Crimson Thorn, akan tetapi Minos dapat menghalaunya tanpa masalah dan menyiksa Alva-Vika dengan mengatakan bahwa seseorang yang cantik seharusnya tidak fokus dalam pertempuran. Setelah siksaan tak berujung, Minos menggunakan kekuatannya untuk mematahkan setiap tulang di tubuh Alva-Vika, yang setelah serangan ini dia mengira Alva-Vika sudah mati. Alva-Vika masih berdiri dan sekali lagi menantang Minos ketika dia hendak menghancurkan Rodorio. Alva-Vika menggunakan kembali jurus Crimson Thorn, kali ini dengan semua darahnya, meskipun itu hanya sebuah pengalih perhatian. Karena serangan sebenarnya adalah tusukan di jantung Minos dengan satu Bloody Rose yang diisi dengan darah beracun Alva-Vika. Hingga akhirnya sesuatu yang tidak disadari Minos, ia berhasil mengalahkan Minos dengan bayaran nyawanya. Pada waktu itu, Sion datang dan ingin membantu Alva-Vika, akan tetapi ia menolak dan ingin menyelesaikan pertarungannya sendiri. Dan pada akhirnya Alva-Vika menemukan kedamaian dengan mawar beracun yang menandai akhir hidupnya.
Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.